Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Deva Prakoso dari Teknologi Informasi dari kelas 17 2A31. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang kota dan pemukiman yang berkelanjutan dari kuliah karakter building. Oke, yang pertama, apa itu SGDS? SGDS merupakan sebuah agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk mensejahterakan manusia secara global. Agenda tersebut merupakan program pembangunan yang bertujuan yang dimana di dalamnya terdapat 17 tujuan. Dan salah satu tujuannya adalah kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Yang kedua, pemukiman dan kota. Apa sih pengertian pemukiman? Kawasan pemukiman adalah sebidang lahan yang diperuntukkan bagi pengembangan pemukiman. Pemukiman yang sendiri merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan, pedesaan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau tempat hunian, dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan. Lalu yang kedua, kota. Pengertian kota itu apa sih? Kota merupakan suatu pemukiman yang relatif besar, padat dan juga permanen, dan juga tempat bergabungnya berbagai berbagai hal dan merupakan kekumpulan keanekaragaman banyak hal. Berkembangnya kota di Indonesia memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, kota tidak bisa berfungsi dengan baik tanpa ada sarana dan prasarana yang baik. Lalu, dampak negatif perkembangan kota dan pemukiman. Dengan berjalannya waktu, tidak dapat dipungkiri dan menimbulkan pelonjakan pada kepadatan penduduk. Apalagi kota merupakan sebuah ibu kota provinsi di mana urbanisasi sangat signifikan tiap tahunnya. Jika tidak diatasi dengan cepat, maka akan timbul masalah pemukiman yang kumuh. Pemukiman yang kumuh dapat didefinisikan sebagai lingkungan yang padat dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah. Lalu jumlah rumah yang sangat padat dan ukurannya di bawah standar, sarana prasarana tidak ada atau tidak memenuhi syarat teknis dari kesehatan, serta hunian dibangun di atas tanah milik negara, di atas tanah orang lain, dan di luar perundang-undangan yang berlaku. Lalu di sini ada faktor-faktor terbentuknya kawasan kumuh. Yang pertama, internal. Internal terdiri dari faktor budaya, tempat lahir, dan lama tinggal. Lalu ada faktor eksternal. Faktor eksternalnya ada kepemilikan tanah dan kebijakan pemerintah. Di sini ada indikator pemukiman kumuh menurut para ahli. Yang pertama, kurangnya pelayanan dasar, rumah tidak layak huni, tingkat kepadatan tinggi, dan tingkat kesehatan rendah dan rawan bencana, ketiadaan jaminan hak berkemungkinan, dan eksklusi sosial. Lalu di sini ada SGDS-nya, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman. Kedua, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan. Yang ketiga, ada mempromosikan dan menjaga warisan budaya dan alam. Lalu keempat, ada secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang yang terdampak. Lalu mengurangi dampak lingkungan perkotaan berkapita yang merugikan. Lalu yang keenam, ada menyediakan ruang publis. Lalu yang ketujuh, ada mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dan yang terakhir, ke-8 adalah meningkatkan secara substansi jumlah kota dan pemukiman. Lalu di sini ada peran kita sebagai masyarakat. Peran masyarakat itu apa aja sih? Peran masyarakat sangat penting dalam menyikapi kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Mulai dari hidup bersih, taat peraturan, membuang sampah pada tempatnya, reboisasi, dan menggunakan fasilitas dengan bijak. Maka terciptanya kota dan pemukiman yang berkelanjutan, yang aman, rapi, bersih, dan nyaman. Cukup sekian presentasi yang dapat saya berikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan kata. Selebihnya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.